Setelah 3 tahun tanpa kabar, saya menerima surat dari putri saya, dan jantungan saya hampir melonjak karena gembira. Saya hendak membukanya ketika istri saya berteriak, "Berhenti!" Saya bertanya, "Ada apa?" Ia menunjuk dan berbisik, "Tidakkah kamu melihat?" Saya memperhatikan lebih dekat dan apa yang saya lihat membuat saya terkejut hingga ke tulang. Sebelum melanjutkan, silakan berlangganan saluran ini dan tulis di kolom komentar jam berapa sekarang di tempat Anda. Tangan saya gemetar saat meraih kotak surat. Sesuatu pada amplop putih di atas membuat denyut nadi saya cepat sebelum saya melihat tulisan tangan. 3 tahun kotak surat kosong telah melatih saya untuk tidak berharap, tapi di sana ada tulisan rapi Nia yang menuliskan nama saya. 31 Agustus, ulang tahunnya. Bagaimana saya bisa lupa? Saya memegang amplop itu di bawah cahaya sore, mempelajari lekuk huruf yang familiar. Alamat pengirim menunjukkan apartemennya di Kemang, tempat di mana segalanya runtuh. Dada saya sesak dengan kemungkinan yang telah saya kubur lama. "Mira," saya memanggil, bergegas menaiki tangga depan. "Mira, ke sini cepat." Suara saya pecah dengan kegembiraan yang belum saya rasakan selama bertahun-tahun. Pintu kasa membanting di belakang saya saat saya buru-buru masuk ruang tamu, masih menggenggam amplop itu seperti akan hilang. "Ada apa dengan teriakan ini?" Mira muncul dari dapur, mengelap tangannya dengan serbet. Mata abu-abunya langsung menemukan surat di tangan saya. "Lihat ini." Saya mengangkatnya, mengamati ekspresinya berubah dari sedikit kesal menjadi kaget. "Ini dari Nia. Hari ini dari semua hari." Mira mendekat, menyesuaikan kacamatanya. "Itu tulisannya." "Baiklah." Ia menyentuh lengan saya dengan lembut. "Kamu yakin siap untuk ini, Budi?" Saya membalik amplop itu di tangan saya, merasakan bobotnya. Tidak terlalu berat untuk beberapa halaman, tapi nyata. Setelah 3 tahun tanpa kabar, putri saya menulis kepada saya pada ulang tahunnya yang ke-38. Saya terus berpikir ini mungkin saatnya, bisik saya. Mungkin dia akhirnya siap berbicara. Sinar matahari sore masuk melalui jendela depan, membalut segalanya dengan cahaya keemasan. Di luar, tetangga pulang dari kerja, anak-anak bermain di halaman, dunia berjalan seperti biasa. Tapi di dalam rumah kami, waktu seolah berhenti. Mira duduk di kursi sebelah saya, kehadirannya stabil dan hangat. Apapun isinya, kita akan hadapi bersama. Saya mengangguk. Meski tenggorokan saya terasa sesak. 3 tahun berharap, upaya gagal. Terjaga malam bertanya-tanya apakah saya terlalu keras kepala. 3 tahun merindukan tawa Nia, kecerdasannya yang cepat, cara dia dulu menelepon setiap minggu hanya untuk mengobrol. Amplop itu terasa lebih berat sekarang, penuh dengan kemungkinan. Rekonsiliasi, pengampunan, mungkin bahkan undangan untuk kembali menjadi bagian dari hidupnya, atau mungkin penolakan lain, pintu lain yang dibanting di muka saya. Saya meletakkan amplop itu dengan hati-hati di meja kopi di antara kami. Takut membukanya, takut untuk tidak membukanya. Hening membentang hingga saya bisa mendengar jam dapur berdetik di ruang sebelah. "Dia ingat saya pasti memikirkannya hari ini," kata saya akhirnya. Tangan Mira menemukan tangan saya. Dia selalu perhatian seperti itu. Kenangan itu menghantam saya, tiba-tiba dan tajam. Bukan dari tahun-tahun terakhir, tapi pagi ulang tahun saat Nia kecil, berlari menuruni tangga yang sama dengan piyama, mata bersinar dengan antisipasi. Sebelum hidup menjadi rumit, sebelum Eko, sebelum semuanya salah. Saya mengambil amplop itu lagi, mempelajari cara rapi dia menulis alamat kami. Tanpa kesalahan, tanpa huruf yang dicoret. Dia meluangkan waktu untuk ini, merencanakannya. Itu pasti berarti sesuatu yang baik. Saya tak ingat kapan terakhir kali saya merasa begitu gugup. "Aku saya." 31 Agustus 2022, kata Mira pelan. "Hari kamu memutuskan untuk pergi ke sana dan mencoba membuatnya berpikir jernih." Bobot kenangan itu menyelimuti saya seperti selimut berat.
Sore yang mengerikan yang mengubah segalanya di antara kami. Tapi mungkin hari ini akan berbeda. Mungkin surat ini akhirnya akan menjembatani jurang di antara kami. Saya menahan napas dan bersiap merobek amplop yang mungkin berisi kata-kata pengampunan dari putri saya. Saya tenggelam ke kursi dapur. Amplop masih belum dibuka di tangan saya. Bobot familiarnya memicu sesuatu dalam ingatan saya, membawa saya kembali ke sore September 3 tahun lalu saat segalanya runtuh. Saya ingat berdiri di luar gedung apartemen Nia. Jari saya melayang di atas bel pintunya. Lingkungan kemang ramai di sekitar saya. Profesional muda bergegas pulang. Pasangan mengajak anjing jalan. Energi kota yang tak pernah melambat. Saya telah berkendara ke sana dengan tekad kuat. Yakin bisa membuatnya melihat alasan tentang Eko. Apartemen itu membuka pintu tanpa pertanyaan. Saat Nia membuka pintunya, dia terlihat lelah dengan cara yang membuat saya khawatir. Lingkaran hitam di bawah matanya, postur tubuhnya yang biasanya sempurna sedikit membungkuk. "Ayah, apa yang kamu lakukan di sini? Kita perlu bicara, sayang, tentang pernikahanmu." Rahangnya langsung menegang. "Kalau ini soal Eko lagi, ini soal Eko dan soal kamu membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu." Dia mundur tapi tak mengundang saya masuk. "Saya sudah 35 tahun. Saya tidak perlu saran hubungan dari ayah saya. Ketika suamimu mempertaruhkan masa depanmu, kamu perlu saran dari seseorang yang peduli padamu." Saat itu Eko muncul di belakangnya. Tangannya dengan penuh kepemilikan di bahu Nia. Pemandangan itu membuat perut saya mual. Terlalu licin, terlalu menawan, tipe pria yang bisa meyakinkan Anda untuk memberikan rupiah terakhir Anda dan berterima kasih padanya. "Budi," katanya dengan kehangatan palsu, "apa yang membawa Bapak ke sini?" "Saya sedang bicara dengan putri saya tentang tanda terima kasino yang saya lihat di mobilmu bulan lalu." Wajah Nia memucat. "Kamu mengintip di mobil kami?" Saya membantu memindahkan rak buku itu, dan kertas-kertas jatuh dari laci. 18 juta rupiah dalam satu malam. "Nia, berapa banyak malam seperti itu?" Topeng Eko tergelincir sesaat, menampakkan sesuatu yang dingin di bawahnya. "Itu acara kerja, hiburan klien. Jangan bohong padaku, Nak. Saya tahu bedanya pengeluaran bisnis dan kecanduan. Ini hidup saya." Nia meledak. "Pernikahan saya, keputusan saya. Kapan kamu akan berhenti memperlakukan saya seperti anak kecil? Ketika kamu berhenti bertindak seperti anak kecil, pria ini menghancurkan kreditmu. Mungkin sudah menguras tabunganmu. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tapi saya bisa melihat di matanya bahwa saya tahu. Cara dia tak bisa menatap saya, sikap defensifnya, cara cengkeraman Eko di bahunya mengencang. Bagaimana dengan keluarga, Nia? Apa itu tidak berarti apa-apa lagi bagimu? Keluarga? Dia tertawa pahit. Maksudmu keluarga yang tak pernah menerima pilihan saya? Yang mempertanyakan setiap keputusan saya? Kami mempertanyakan ini karena kami mencintaimu. Tidak, kalian mempertanyakan ini karena kalian tidak bisa mengendalikan saya lagi. Eko melangkah maju, suaranya lembut dengan kepedulian palsu. Mungkin saatnya untuk memberi ruang. Budi, biarkan Nia membuat pilihannya sendiri tanpa campur tangan. Manipulasinya begitu halus, begitu terlatih. Saya melihat wajah putri saya saat ia menyerap kata-kata Eko, melihatnya membangun tembok yang tak akan bisa saya panjat. Dia benar, Ayah. Saya pikir kamu harus pergi. Kata-kata itu menghantam saya seperti pukulan fisik. Nia, tolong pikirkan apa yang saya katakan. Saya sedang berpikir, dan saya memilih suami saya daripada kecurigaanmu. Pintu ditutup di wajah saya dengan klik pelan yang bergema seperti petir. Saya berdiri di sana beberapa menit, berharap dia berubah pikiran, berharap pintu itu terbuka lagi. Tidak pernah terbuka. Sekarang, duduk di dapur 3 tahun kemudian, saya masih bisa merasakan bobot penolakan itu. Perjalanan pulang adalah yang terpanjang dalam hidup saya.
Kenangan pintu tertutup itu membawa saya mengingat semua yang terjadi setelahnya. 3 tahun upaya putus asa untuk menjembatani jurang yang seolah melebar setiap bulan. Saya mulai menelepon keesokan harinya, lalu hari berikutnya. Pesan suara tak dijawab, pesan teks terbaca tapi tak pernah dibalas. Mira melihat saya berjalan bolak-balik di lantai dapur, menempelkan telepon di telinga, mendengarkan sapaan rekaman Nia berulang-ulang. "Hai, sayang, ini ayah. Saya hanya ingin bilang maaf tentang kemarin. Mungkin kita bisa minum kopi dan membicarakan ini." Balas telepon saya. Dia tak pernah membalas. Pada Oktober, Eko mulai menjawab teleponnya. Dia tidak ingin bicara dengan Bapak, Budi. Biarkan saya mendengar itu darinya. Bapak mendengarnya ketika Bapak datang tanpa diundang dan membuatnya kesal. "Tinggalkan kami." Saluran mati. Saya mencoba pergi ke apartemennya 2 kali pada November. Pertama kali, Eko menemui saya di lobi. Setelahnya yang mahal dan senyum terlatih membuat pakaian pekerja saya terasa lusuh. "Ini harus berhenti," katanya, menghalangi jalan saya ke lift. "Bapak membuatnya stres." "Saya membuatnya stres? Bagaimana dengan apa yang kamu lakukan pada rekening banknya?" Senyumnya tak goyah, tapi matanya dingin. "Hati-hati, Pak. Pelecehan adalah tuduhan serius." Kunjungan kedua lebih buruk. Dia menemui saya di mobil sebelum saya sampai ke gedung. "Saya sudah memperingatkan Bapak," katanya, mengeluarkan ponselnya. "1 kali lagi, dan saya panggil polisi. Nia tidak ingin bertemu Bapak." Natal adalah bagian tersulit. Saya selalu yang memilih hadiah Nia, menghabiskan minggu untuk menemukan yang tepat. Tahun itu, saya memilih jurnal kulit cantik, jenis yang dia sukai sejak kuliah, dengan inisialnya timbul dalam emas. Itu kembali tanpa dibuka. Dikembalikan ke pengirim dicap di paket dengan tinta merah. Kartu ulang tahun saya kembali dengan cara yang sama. Bunga hari ibu untuk Mira juga kembali. Setiap upaya untuk terhubung memantul seperti melempar batu ke dinding bata. Upaya terakhir datang musim semi lalu. Saya dengar dari Nancy bahwa perusahaan Itnia pindah ke gedung baru di pusat kota. Saya mengambil cuti sakit dari kerja dan menunggu di lobi, berharap menangkapnya saat makan siang. Saat dia muncul, berjalan dengan rekan kerja menuju pintu putar, jantung saya hampir berhenti. Dia terlihat lebih kurus, lelah, tapi masih cantik. Masih putri kecil saya, Nia. Dia berbalik, dan sesaat, saya melihat sesuatu seperti kerinduan di wajahnya. Lalu wajah itu menutup. "Ayah, kamu tidak boleh di sini. 5 menit saja, tolong. Dulu kita bisa bicara tentang apa saja." Rekan kerjanya berhenti, merasakan drama. Dia mendekat, menurunkan suaranya. "Eko akan marah kalau tahu kamu di sini. Jangan bilang padanya. Ini antara kita. Tidak ada yang hanya antara kita lagi." Suaranya retak sedikit. "Saya sudah memilih. Kamu bisa membatalkan pilihan itu." Dia menggelengkan kepala, dan saya melihat air mata mengancam. Sudah terlambat untuk itu. Dia berjalan pergi tanpa menoleh, meninggalkan saya berdiri di lobi perusahaan, dikelilingi orang asing yang berpura-pura tak menatap. Malam itu saya bilang pada Mira bahwa saya selesai mencoba. Beberapa jembatan, sekali terbakar, tak bisa dibangun kembali. Tapi sekarang, memegang surat tak terduga ini, saya merasakan harapan lama itu bergolak lagi. Mungkin saya salah. Mungkin beberapa jembatan bisa dibangun kembali. Saya bangkit, membawa surat itu saat mencari Mira. Apapun isi amplop ini, kami akan menghadapinya bersama. Saya kembali melalui pintu dapur, amplop dipegang erat di dada seperti harta. Mira duduk di kursi favoritnya di dekat jendela ruang tamu. Sinar matahari sore menangkap helai perak di rambutnya saat ia mengerjakan teka-teki silangnya. "Mira." Suara saya keluar lebih lembut dari yang dimaksud, hampir penuh hormat. Dia mendongak, pensilnya terhenti di udara.
Budi, kamu kelihatan seperti melihat hantu. Lebih baik dari hantu. Saya mengangkat amplop itu. Tangan saya sedikit gemetar. Ini dari Nia. Hari ini dari semua hari. Buku teka-teki silang terlepas dari pangkuannya saat ia berdiri. Kamu yakin? Lihat tulisannya. Lingkaran rapi itu. Cara dia menyilang huruf T-nya. Saya membawa amplop itu lebih dekat agar ia bisa memeriksanya. Dia ingat ini ulang tahunnya. Dia memikirkan kita. Mira menyesuaikan kacamata bacanya, mempelajari alamat dengan perhatian terfokus yang dulu ia berikan pada tugas siswa. Memang mirip tulisannya, katanya pelan setelah bertahun-tahun tanpa kabar. Mungkin dia akhirnya mengerti bahwa keluarga adalah hal terpenting. Harapan dalam suara saya sendiri mengejutkan saya. Mungkin kendali Eko tidak sekuat yang kita pikir. Dia meraih tangan saya yang bebas, meremas dengan lembut. Oh, Budi, saya sangat merindukannya. Tawanya, cara dia dulu menelepon dengan setiap kemenangan kecil di kerja. Ingat betapa bangganya dia saat dipromosikan menjadi manajer sebelum Eko meracuni pikirannya terhadap kita. Kemarahan lama mencoba muncul, tapi saya menekannya. Hari ini tentang harapan, bukan kepahitan. Tapi surat ini mengubah segalanya. Dia yang menghubungi duluan. Kami berdiri bersama, keduanya menatap amplop yang mungkin berisi kata-kata pengampunan putri kami. Ruang tamu terasa penuh dengan kemungkinan, seperti udara sebelum badai yang menjanjikan untuk membersihkan segalanya. Menurutmu apa yang dia katakan? Bisik Mira. Mungkin dia hamil. Ingin memberitahu kita tentang cucu. Imajinasi saya melaju dengan kemungkinan. Atau dia meninggalkan Eko, menyadari kami benar tentang perjudiannya. Atau dia hanya merindukan ayahnya. Mata Mira penuh air mata. 38 tahun hari ini, dan sebagian dirinya masih putri kecil kita yang dulu. Merangkak ke tempat tidur kita saat badai petir. Saya mengangguk, mengingat pagi ulang tahun penuh dengan pankek dan kertas kado robek. Saat membuat Nia bahagia adalah hal termudah di dunia. Sebelum hidup menjadi rumit. Sebelum kami kehilangan satu sama lain dalam labirin kebanggaan dan salah paham. Apapun yang dia katakan, kita akan hadapi bersama, kata Mira, duduk di sofa di samping saya. Saya menempatkan jari saya di bawah lipatan amplop, siap merobeknya untuk menemukan apa yang ingin disampaikan putri kami. Setelah 3 tahun tanpa kabar, kertas itu terasa substansial, penting, nyata. Ini dia, gumam saya, mulai mengangkat lipatan itu. Tunggu. Suara tajam Mira membuat saya membeku. Jari saya berhenti di bawah lipatan amplop. Nada mendesak Mira memotong kegembiraan saya seperti pisau. Tunggu apa? Dia mencondongkan tubuh lebih dekat, menyipitkan mata pada alamat melalui kacamata bacanya. Berikan saya lihat lagi tulisan itu. Mira, ada apa? Ada yang tidak beres. Dia mengambil amplop dari tangan saya, mengangkatnya ke cahaya jendela. Lihat cara dia menulis namamu. Lihat kemiringannya. Saya mempelajari huruf-huruf itu lebih cermat. Rasa kesal menyelinap di harapan saya. Sepertinya baik-baik saja bagi saya. Tidak, Budi. Tulisan Nia selalu miring ke kanan. Selalu. 30 tahun mengoreksi tugas mengajarkan saya untuk memperhatikan hal-hal ini. Jarinya menelusuri huruf-huruf itu. Ini miring ke kiri. Mungkin dia sedang stres. Tulisan orang berubah saat mereka kesal. Bukan kemiringan dasar. Itu memori otot. Mira memegang amplop itu pada jarak lengan, lalu dekat lagi. Dan lihat tekanannya. Nia punya tangan berat. Dia menekan keras saat menulis. Huruf-huruf ini terlalu ringan. Dada saya sesak dengan ketakutan yang berbeda. Kamu membayangkan hal-hal. Benarkah? Dia menunjuk huruf tertentu. Lihat A di Budi ini. Nia membuat A-nya bulat sempurna seperti lingkaran kecil. Yang ini runcing di atas. Dia menunjuk lagi.
Dan dia tidak pernah membuat F-nya seperti ini. Terlalu mewah. Terlalu banyak lingkaran. Tulisan tangan berubah seiring waktu. Tidak sebanyak ini. Tidak pada bentuk huruf dasar. Suara Mira penuh otoritas seseorang yang telah menghabiskan puluhan tahun menganalisis pekerjaan siswa. Orang ini mencoba meniru gayanya, tapi salah pada detailnya. Saya ingin membantah, mempertahankan harapan rapuh saya, tapi keraguan merayap seperti air dingin. Semakin saya melihat, semakin jelas perbedaannya. Jarak antar kata, ritme huruf, bahkan cara pena bergerak di kertas. Semuanya terasa asing. Tapi siapa yang akan? Saya mulai, lalu berhenti. Saya tidak tahu. Tapi ini bukan dari putri kita. Amplop itu tiba-tiba terasa berat di tangan saya. Bukan dengan janji, tapi dengan penipuan. Seseorang telah bersusah payah meniru tulisan tangan Nia, menggunakan rasa sakit kami untuk melawan kami. Kekejaman itu membuat saya terdiam. Mungkin saya salah, kata Mira pelan, melihat kehancuran di wajah saya. Mungkin dia belajar menulis berbeda. Tidak. Kata itu keluar datar dan mati. Kamu benar. Saya bisa melihatnya sekarang. Harapan hati-hati yang saya bangun selama 10 menit terakhir runtuh seperti rumah kartu. Seseorang sedang mempermainkan kita. Kami duduk dalam diam, amplop tergeletak di antara kami, seperti bukti kebodohan kami. Di luar, anak-anak pulang dari sekolah. Tawa mereka terbawa melalui jendela. Suara yang dulu akan mengingatkan saya pada Nia di usia itu. Kita harus membukanya, kata saya akhirnya. Kita perlu tahu apa ini. Mira mengangguk dengan enggan. Apapun itu, ini tidak akan jadi kabar baik. Saya merobek amplop itu. Tangan saya kini lebih stabil karena harapan telah mati dan digantikan oleh tekad suram. Jika seseorang ingin menyakiti kami, saya perlu tahu bagaimana dan mengapa. Kertas itu berkerut saat saya membukanya. Tangan saya bergerak secara mekanis karena harapan telah berubah menjadi ketakutan. Mira bersandar di bahu saya. Kami berdua menatap selembar kertas putih tunggal. Ayah tersayang, saya baca keras. Suara saya tersendat pada kata familiar yang kini terasa seperti kebohongan. Baca semua, bisik Mira. Saya membersihkan tenggorokan dan melanjutkan. Saya sangat membutuhkan bantuanmu. Saya di rumah sakit dan memerlukan operasi darurat yang tidak ditanggung asuransi. Dokter bilang saya butuh 225 juta rupiah segera, atau saya mungkin tidak selamat. Ya Tuhan, Mira terengah. Saya tahu kita belum bicara selama bertahun-tahun, tapi kamu satu-satunya yang bisa saya andalkan. Tolong jangan biarkan ketidaksepakatan kita di masa lalu menghalangimu menyelamatkan hidup putrimu. Saya perlu kamu segera mentransfer uang ke dompet kripto saya, nomor dompet. Deretan huruf dan angka acak terasa seperti omong kosong di mulut saya. Saya menatap Mira, yang wajahnya memucat. Waktu sangat kritis. Lanjut saya membaca. Operasi dijadwalkan besok pagi, dan mereka tidak akan melanjutkan tanpa pembayaran. Maaf butuh krisis untuk menghubungi, tapi saya putus asa. Tolong bantu saya, Ayah. Putrimu yang menyayangimu, Nia. Surat itu jatuh dari tangan saya, melayang ke meja kopi seperti burung yang sekarat. Itu bukan cara dia bicara, kata Mira seketika. Dia tidak pernah memanggilmu ayah dalam surat. Selalu Dedi atau namamu. Dan kripto? Nia bekerja di IT. Kalau dia butuh uang, dia akan pakai perbankan normal, bukan omong kosong digital ini. Saya tidak mengerti. Dia tidak akan pernah begitu formal denganmu. Bahkan saat marah, suratnya punya kepribadian. Ini terdengar seperti ditulis oleh robot. Saya mengambil surat itu lagi, memindai untuk detail yang mungkin terasa autentik. Tidak ada. Tidak menyebut pekerjaannya, hidupnya, tidak ada. Sentuhan pribadi yang membuktikan ini dari putri saya. Hanya permohonan generik yang dirancang untuk memeras uang dari ayah yang putus asa. Siapa yang melakukan ini? Suara saya retak karena marah.
Siapa yang menargetkan orang tua yang sedang berduka dengan surat palsu dari anak mereka? Seseorang yang tahu tentang situasi kita, jawab Mira. Pikiran analitisnya kini bekerja melewati keterkejutan awal. Mereka tahu nama Nia, alamat kita, bahwa kita terasing. Ini bukan acak. Tapi bagaimana mereka tahu untuk menggunakan tulisannya, mengirimnya pada ulang tahunnya? Kami saling menatap saat implikasinya meresap. Seseorang telah meneliti kami, mempelajari dinamika keluarga kami, merancang penipuan ini khusus untuk menyakiti kami di titik paling rentan. Pelanggaran itu terasa hampir fisik. 225 juta rupiah, kata saya, membaca jumlah itu lagi. Mereka benar-benar pikir kita akan jatuh untuk ini. Kamu siap merobek amplop itu dengan gembira 5 menit lalu, Mira menunjukkan dengan lembut. Kalau saya tidak menyadari tulisannya, dia tak perlu menyelesaikan. Saya akan mempercayai setiap kata. Akan menelepon bank dan mencoba mencari cara mengirim kripto untuk menyelamatkan hidup putri saya. Penipu itu mengandalkan cinta saya, rasa bersalah saya, kebutuhan putus asa saya untuk rekonsiliasi. Saya perlu menelepon Nia, kata saya, berdiri tiba-tiba. Sekarang juga, saya perlu memastikan dia aman, bahwa ini tidak terkait dengan sesuatu yang lebih buruk. Mira mengangguk dengan suram. Dan kita perlu mencari tahu siapa yang melakukan ini. Saya berjalan ke telepon dapur. Tangan saya gemetar dengan energi yang berbeda sekarang. Bukan harapan, tapi kemarahan. Seseorang telah memanfaatkan cinta saya untuk putri saya, dan saya akan mencari tahu siapa. Telepon dapur duduk di meja seperti teman lama. Penerima hitamnya mulus karena tahun-tahun percakapan keluarga. Saya menyambarnya. Jari-jari saya otomatis menekan nomor yang saya hafal 3 tahun lalu, tapi tak pernah lupa. Ayo, Nia, angkat. Telepon berdering sekali, 2 kali, 3 kali sebelum voicemailnya menyala. Suara familiar itu, profesional dan jauh sekarang. Bukan seperti putri hangat yang dulu menelepon setiap minggu. Nia, ini ayah. Tolong balas secepat mungkin. Ini penting. Saya menutup dan langsung menekan lagi, mondar-mandir di lantai linoleum saat Mira mengamati dari pintu. Hasil sama. Voicemail lagi. Nia, ini mendesak. Sesuatu terjadi, dan saya perlu bicara denganmu segera. Tolong, sayang, balas teleponku. Panggilan sayang itu keluar sebelum saya bisa menghentikannya. Sisa dari saat kami masih berbicara. Saat dia masih peduli apa yang dikatakan ayahnya. Percobaan ketiga. Tangan saya kini gemetar. Entah karena marah atau cemas, saya tak bisa bedakan. Nia, seseorang menggunakan namamu untuk mencoba menipu kami. Mereka mengirim surat palsu meminta uang, berpura-pura jadi kamu. Saya perlu tahu apakah kamu aman dan apakah ini terkait dengan sesuatu yang lebih besar. Telepon saya segera. Saya membanting penerima lebih keras dari yang perlu. Dia tidak menjawab, kata saya pada Mira, meski itu jelas. Mungkin dia sedang bekerja. Baru jam 15.30 di sore Sabtu. Atau mungkin Eko tidak membiarkannya menjawab panggilan dari nomor tak dikenal. Pikiran itu membuat dada saya sesak. Bagaimana kalau dia menyaring semua panggilannya, mengendalikan siapa yang dia ajak bicara? Mira mendekat, tangannya lembut di bahu saya. Budi, tekanan darahmu. Kamu terlalu bersemangat. Tentu saja saya bersemangat. Seseorang menargetkan keluarga kita, menggunakan rasa sakit kita untuk mencuri uang, dan putri kita bahkan tidak mau menerima telepon dari ayahnya. Kata-kata itu keluar dengan pahit. 3 tahun frustrasi mendidih. Apa yang akan kamu lakukan? Saya menatap surat palsu yang masih tergeletak di meja dapur. Bukti kekejaman dan perhitungan seseorang. Alamat kripto seolah mengejek saya dengan deretan huruf dan angka acaknya. Begitu impersonal, begitu dingin. Saya akan ke sana. Budi, tidak. Kamu tahu bagaimana itu berakhir terakhir kali. Ini berbeda. Saya tidak akan menguliahi dia tentang pernikahannya.
Saya akan memperingatkannya bahwa seseorang menggunakan identitasnya untuk penipuan. Saya mengambil kunci mobil dari pengait di dekat pintu belakang. Dia berhak tahu seseorang berpura-pura jadi dia. Bagaimana kalau dia tidak percaya padamu? Bagaimana kalau dia pikir kamu membuat surat itu sebagai alasan untuk menghubunginya? Kemungkinan itu membuat saya terhenti. Nia cukup pintar untuk mempertimbangkan sudut itu. Cukup curiga setelah 3 tahun tanpa kabar untuk mempertanyakan motif saya. Tapi alternatifnya adalah tidak melakukan apa-apa sementara seseorang menggunakan namanya untuk tujuan kriminal. Maka saya akan tunjukkan suratnya. Biarkan dia melihat tulisan yang bukan miliknya. Penipuan kripto. Darurat medis generik yang tidak sesuai dengan apapun yang nyata tentang hidupnya. Saya menuju pintu garasi. Saya tidak bisa hanya duduk di sini mengetahui seseorang menargetkan keluarga kita. Hati-hati, Budi. Ingat apa kata dokter tentang jantunganmu. Saya berhenti di pintu. Satu tangan dikenop. Jantungku sudah patah selama 3 tahun. Mira, sedikit konfrontasi tidak akan memperburuknya. Sinar matahari sore menyapu saya saat saya mundur dari jalan masuk. Wajah cemas Mira terlihat di jendela depan. Lalu lintas ringan meninggalkan Bogor. Tapi saya tahu akan semakin padat mendekati Jakarta. 45 menit ke Kemang. 45 menit untuk memikirkan apa yang akan saya katakan kepada putri yang memilih suaminya daripada keluarganya, yang menolak setiap upaya rekonsiliasi, yang mungkin akan membanting pintu di muka saya begitu melihat saya berdiri di sana. Tapi seseorang menggunakan namanya untuk menyakiti kami, dan itu melintasi batas yang tak bisa saya abaikan. Mesin berdengung stabil saat saya bergabung dengan tol Jagorawi. Cakrawala Jakarta muncul seperti gunung beton di kejauhan. Lalu lintas Sabtu sore bergerak dengan kecepatan lumayan, memberi saya terlalu banyak waktu untuk berpikir. Seseorang telah mempelajari dinamika keluarga kami cukup cermat untuk tahu tentang keterasingan kami, untuk mengatur waktu surat pada ulang tahun Nia, untuk memalsukan tulisannya cukup baik untuk menipu saya pada awalnya. Ini bukan penipu acak yang melempar jaring lebar. Ini terarah, pribadi, kejam. Truk pengiriman melambat di depan saya, memaksa semua orang ke jalur kiri. Saya mengetuk-ngetuk jari di setir, mengamati Teluk Jakarta membentang tak berujung ke timur. Awan kelabu menumpuk di atas air, menjanjikan hujan nanti. Kemarahan yang memicu keputusan saya untuk berkendara ke sini mulai bercampur dengan keraguan familiar. Bagaimana kalau Nia benar-benar menolak bertemu saya? Bagaimana kalau dia menuduh saya melakukan pelecehan? Membuat surat itu sebagai manipulasi? 3 tahun tanpa kabar telah menciptakan jurang yang mungkin tak bisa dijembatani. Tapi alternatifnya lebih buruk. Tidak melakukan apa-apa sementara seseorang memanfaatkan rasa sakit keluarga kami untuk keuntungan. Lalu lintas semakin padat saat saya mendekati pusat kota. Kemacetan akhir pekan biasa dari turis dan pembeli menuju Pantai Indah Kapuk dan Sudirman. Saya mengambil keluar di Jalan Ampera, berbelok melalui jalan-jalan yang semakin mewah saat memasuki Kemang. Lingkungan Nia mewakili semua yang telah ia capai tanpa kami. Kesuksesan profesional, kemandirian finansial, kehidupan yang dibangun dengan cermat untuk mengecualikan orang tua yang membesarkannya. Rumah-rumah kota di sini, harganya lebih mahal dari yang saya hasilkan dalam 5 tahun kerja teknik. Saya telah melewati jalan-jalan ini sebelumnya selama upaya rekonsiliasi yang gagal, menghafal rute ke pintu putri saya. Fasad bata dan taman terawat berbicara tentang profesional muda yang sukses, yang mungkin tak pernah menghadapi perjuangan kelas pekerja seperti yang dihadapi saya dan Mira. Tangan saya mencengkeram setir lebih erat saat membayangkan percakapan di depan. Skenario terbaik, Nia akan mendengarkan, memahami ancaman, mungkin bahkan berterima kasih karena memperingatkannya. Terburuk, dia akan melihat ini sebagai upaya lain untuk mencampuri hidupnya, alasan lain untuk menjaga jarak. Bagaimana kalau dia benar-benar tidak tahu tentang surat itu? Itu tampak paling mungkin. Mengapa dia terlibat dalam menipu orang tuanya sendiri? Tapi lalu, siapa di balik ini? Eko adalah tersangka yang jelas. Tapi apakah dia benar-benar akan merendahkan diri untuk memalsukan tulisan tangan istrinya demi mencuri dari keluarganya?
Lingkungan berubah saat saya masuk lebih dalam ke Kemang. Dari jalan komersial yang sibuk ke blok residensial yang lebih tenang, dipenuhi mobil mahal dan pelari dengan pakaian olahraga desainer. Ini adalah orang-orang Nia sekarang, komunitas pilihannya dari urbanis sukses, yang mungkin tak pernah berurusan dengan perjuangan kelas pekerja seperti yang kami hadapi. Saya menemukan tempat parkir 2 blok dari rumah kota Nia, memasukkan koin ke meteran dengan tangan sedikit gemetar. Jalan kaki akan memberi saya waktu untuk bersiap, untuk mencari tahu bagaimana menyampaikan situasi ini tanpa terdengar menuduh atau putus asa. Matahari sore akhir membuat bayangan panjang di antara gedung-gedung, dan saya bisa mendengar suara jauh dari acara barbeque tetangga, anak-anak bermain di taman terdekat, aktivitas Sabtu normal untuk orang-orang dengan hubungan keluarga normal. Rumah kota Nia muncul dalam pandangan. 3 lantai bata merah dengan jendela berbingkai hitam. Taman depan kecil penuh dengan bunga yang tak saya kenali. Mahal, berkelas, segalanya yang dia inginkan yang tak bisa kami sediakan saat dia tumbuh. Lampu menyala di jendela depan. Seseorang ada di rumah. Saya berdiri di dasar tangga depannya, menatap pintu merah anggur dengan ketukan kuningan dan panel sistem keamanan. 3 tahun sejak saya terakhir berdiri di sini. 3 tahun sejak dia memilih suaminya daripada peringatan ayahnya. Jari saya melayang di atas bel pintu. Bel pintu berdenting dengan melodi rumit yang bergema melalui rumah kota. Langkah kaki mendekat. Langkah cepat dan ringan yang saya ingat dari masa kecilnya. Lubang intip keamanan menggelap saat seseorang melihat, lalu terang lagi. Jeda, lalu suara kunci berputar. Pintu terbuka memperlihatkan Nia. Lebih tua sekarang, tapi masih jelas putri saya. Rambut gelapnya lebih pendek dari yang saya ingat. Ditata dengan cara yang membuatnya terlihat lebih canggih, lebih jauh. Dia mengenakan gaun kasual yang mungkin lebih mahal dari tagihan belanja bulanan saya. Ayah. Kata itu keluar datar, tidak ramah atau bermusuhan, hanya kaget. Halo, Nia. Kami saling menatap di ambang pintu. 3 tahun tanpa kabar membentang di antara kami seperti penghalang fisik. Dia terlihat sehat, yang membuat saya lega lebih dari yang saya ingin akui. Tidak ada tanda-tanda operasi darurat yang disebutkan dalam surat palsu. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya perlu bertanya sesuatu yang penting. Saya merogoh saku jaket saya. Apakah kamu menulis ini? Saya mengulurkan surat itu. Mengamati matanya memindai tulisan tangan familiar yang bukan miliknya. Alisnya berkerut saat membaca. Kebingungan tulus menggantikan keterkejutan yang terjaga. Saya tidak menulis ini. Dia menatap saya tajam. Dari mana kamu dapat ini? Datang dengan pos hari ini, pada ulang tahunmu. Ayah, saya belum menulis kepadamu selama 3 tahun. Saya tidak menulis surat ini. Suaranya penuh keyakinan, tapi juga ada sesuatu yang lain. Sakit hati karena saya bertanya, seolah pertanyaan saya membuktikan saya tidak mengenalnya lagi. Lalu siapa yang menulis? Siapa yang akan memalsukan tulisan tanganmu untuk meminta uang? Kamu yang tahu. Kamu yang membawanya ke sini. Nia, saya tidak menuduhmu apa-apa. Saya mencoba melindungimu. Seseorang menggunakan namamu, tulisan tanganmu, identitasmu untuk mencoba menipu 225 juta rupiah dari orang tuamu. Kata-kata itu keluar lebih tajam dari yang saya maksud. Itu nyaman. Nadanya berubah dari bingung menjadi dingin. Kamu membuat surat ini sebagai alasan untuk muncul di rumah saya tanpa diundang. Membuat. Tuduhan itu menghantam saya seperti tamparan. Mengapa saya melakukan itu? Karena kamu sudah mencoba menghubungi saya selama 3 tahun, dan ini satu-satunya cara yang tersisa. Di belakangnya, saya melihat Eko memasuki lorong. Dia mengenakan pakaian kasual mahal, jenis pakaian akhir pekan yang mungkin lebih mahal dari cicilan mobil saya. Kemunculannya bukan kebetulan. Dia telah mendengarkan. Nia, siapa itu? Tanyanya. Meski jelas dia tahu. Ayah saya. Rupanya, seseorang menulis surat palsu dari saya meminta uang.
Wajah Eko menunjukkan keprihatinan, tapi sesuatu berkedip di matanya, terlalu cepat untuk saya kenali. Itu terdengar seperti penipuan. Bapak harus melaporkannya ke polisi, Budi. Mungkin saya akan melakukannya. Saya mempelajari wajahnya, mencari tanda bahwa dia mengenali surat itu. Kebetulan aneh, bukan? 225 juta rupiah. Itu kira-kira jumlah yang mungkin hilang dalam malam yang sangat buruk di kasino. Rahang Eko menegang hampir tak terlihat. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu, bukan? Ayah, cukup. Nia melangkah lebih dekat ke suaminya secara protektif. Kamu tidak bisa muncul di sini membuat tuduhan. Saya tidak membuat tuduhan. Saya bertanya. Saya melihat di antara mereka, mencatat bagaimana tangan Eko bergerak ke bahu Nia. Penuh kepemilikan, mengendalikan. Seseorang menargetkan keluarga kita secara spesifik. Seseorang yang tahu tentang situasi kita, ulang tahunmu, gaya tulisan tanganmu. Siapa saja bisa menemukan informasi itu secara online saat ini, kata Eko meremehkan. Benarkah? Bisakah mereka menemukan contoh tulisan tangan Nia? Bisakah mereka tahu dia terasing dari orang tuanya tepat 3 tahun? Ayah, kamu harus pergi. Suara Nia penuh kepastian. Saya tidak menulis surat itu. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya, dan saya tidak bisa membantu mencari tahu. Tidak bisa atau tidak mau. Keduanya. Dia mulai menutup pintu. Jangan datang ke sini lagi tanpa menelepon dulu. Saya sudah mencoba menelepon 3 kali. Kamu tidak menjawab. Maka mungkin ambil petunjuknya. Pintu tertutup dengan klik pelan tapi pasti, meninggalkan saya berdiri di tangga depan dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Saya tidak mencapai apa-apa kecuali mengonfirmasi bahwa Nia benar-benar tidak tahu tentang surat itu. Tapi reaksi Eko mengganggu saya, terlalu defensif, terlalu bersemangat untuk mengakhiri percakapan. Saya berjalan perlahan kembali ke mobil. Surat palsu masih di saku saya, merasa seperti melewatkan sesuatu yang penting. Kunci diklik di belakang saya dengan kepastian yang membuat saya hampir berbalik untuk mengetuk lagi. Tapi Nia telah menjelaskan posisinya. Dia tidak ingin bertemu saya, tidak percaya pada saya, dan berpikir saya membuat surat itu sebagai manipulasi. Berjalan kembali ke mobil terasa seperti bergerak melalui air kental. Setiap langkah lebih berat dari sebelumnya. Cahaya sore keemasan yang tampak penuh harapan selama perjalanan saya ke sini kini terasa mengejek, menerangi kegagalan saya dengan detail yang tajam. Saya menyalakan mesin dan menjauh dari trotoar, melihat rumah kota Nia mengecil di kaca spion. 3 tahun berharap rekonsiliasi, dan saya berhasil membuat segalanya lebih buruk. Dia mungkin berpikir saya semakin putus asa di usia tua, membuat skema rumit hanya untuk memaksa kontak. Lalu lintas bergerak lambat di tol Jagorawi, memberi saya terlalu banyak waktu untuk memutar ulang percakapan itu. Sesuatu tentang perilaku Eko mengganggu saya, tapi saya tidak bisa menentukan apa. Cara dia muncul begitu cepat di belakang Nia seperti telah mendengarkan. Ketegangan kecil dalam suaranya saat menyarankan melaporkan surat ke polisi. Cara protektif dia berdiri dengan tangan di bahu Nia. Paling mencolok adalah reaksinya saat saya menyebut perjudian kasino. Hanya kedipan kecil, hampir tak terlihat. Tapi saya telah menghabiskan 40 tahun sebagai insinyur belajar memperhatikan saat sesuatu tidak pas. Saat saya sampai di Bogor, alih-alih berbelok rumah, saya mendapati diri saya menepi di Taman Sempur, tempat yang dulu saya bawa Nia saat kecil, tempat kami memberi makan bebek dan bicara tentang segala dan apa saja. Bangku yang saya pilih menghadap kolam, kini kosong dari bebek, tapi masih damai dalam cahaya yang memudar. Saya mengeluarkan surat palsu itu lagi, mempelajarinya dengan mata segar. Mira benar tentang tulisannya. Terlalu banyak detail kecil yang salah. Tapi siapapun yang menulis ini tahu cukup tentang keluarga kami untuk menargetkan kami secara spesifik. 225 juta rupiah. Jumlah pasti yang mungkin dibutuhkan seseorang untuk menutup hutang judi yang terkumpul selama berbulan-bulan nasib buruk di kasino Jakarta. Seseorang yang punya akses ke contoh tulisan tangan Nia, yang tahu tentang keterasingan kami,
yang mengerti tombol emosional mana yang harus ditekan, seseorang yang tinggal di rumah yang sama dengan putri saya. Semakin saya memikirkannya, semakin masuk akal perilaku Eko, keinginannya untuk mengakhiri percakapan, defensifnya saat saya menyebut kasino, cara dia memposisikan diri di antara Nia dan saya seperti penghalang. Dia tidak melindungi Nia dari ayah yang tak diinginkan. Dia melindungi dirinya dari eksposur. Angin sejuk menggoyangkan pohon-pohon, membawa petunjuk kedatangan musim hujan. Perubahan datang, entah kami menginginkannya atau tidak. Saya melipat surat itu dengan hati-hati dan memasukkannya kembali ke saku. Bukti bukan dari pengkhianatan Nia, tapi dari keputusasaan dan manipulasi orang lain. Seseorang yang berpikir dia bisa menggunakan rasa sakit keluarga kami untuk keselamatan finansialnya sendiri. Taman semakin sepi saat keluarga mengumpulkan anak-anak mereka dan pulang untuk makan malam. Keluarga normal yang saling berbicara, yang tidak memiliki tahun-tahun tanpa kabar untuk dijembatani, yang tidak perlu khawatir tentang penipuan dan manipulasi yang memisahkan mereka. Tapi kami bukan keluarga normal lagi. Kami adalah keluarga yang rusak, dipisahkan oleh seseorang yang diuntungkan dari pemisahan kami. Seseorang yang membutuhkan kami untuk tetap marah dan jauh, karena rekonsiliasi berarti eksposur. Berdiri dari bangku, saya merasakan sesuatu yang belum saya alami selama 3 tahun. Bukan harapan persis, tapi tekad. Eko telah membuat kesalahan hari ini. Dia telah menunjukkan tangannya cukup untuk diperhatikan oleh seseorang yang memperhatikan. Saya berjalan kembali ke mobil. Sudah merencanakan apa yang akan saya katakan pada Mira. Kami perlu menunggu dan mengamati. Jika Eko menulis surat itu, dia mungkin juga membuat kesalahan lain. Orang putus asa biasanya begitu. Perjalanan pulang hanya memakan waktu 5 menit. Tapi terasa seperti keluar dari terowongan gelap yang panjang ke dalam cahaya. Untuk pertama kalinya sejak perpisahan, saya punya target untuk kemarahan saya yang bukan putri saya sendiri. 3 hari berlalu seperti siksaan lambat. Mira dan saya mendiskusikan situasi tanpa henti, menganalisis setiap detail konfrontasi saya dengan Nia, setiap reaksi mencurigakan dari Eko. Kami memutuskan untuk menunggu, membiarkan hal-hal berkembang secara alami daripada mendorong lebih keras dan berisiko memperburuk semuanya. Selasa malam tiba kelabu dan gerimis, jenis cuaca yang cocok dengan suasana hati saya. Mira sedang di dapur menyiapkan makan malam saat bel pintu berbunyi tepat jam 19. Saya yang buka, panggil saya, mengharapkan mungkin tetangga atau sopir pengantar. Orang terakhir yang saya duga adalah putri saya berdiri di teras depan, basah kuyup oleh hujan, menggenggam map Manila di dadanya. Nia. Ayah, saya perlu bicara denganmu. Suaranya retak sedikit. Saya menemukan sesuatu yang mengerikan. Dia tampak seperti habis menangis. Rambutnya yang biasanya sempurna terkulai lemas di sekitar wajahnya, dan pakaian mahalnya kusut seolah dilempar tanpa peduli, tapi matanya yang menghentikan saya. Mereka memancarkan kejelasan putus asa yang saya lihat di cermin 3 tahun lalu. Masuk, sayang. Kamu basah kuyup. Saya melangkah ke samping, mengamati dia mengguncang tetesan hujan dari jaketnya. Mira muncul di lorong, melihat keadaan tertekan Nia, dan langsung beralih ke mode keibuan. Oh, sayang, ada apa? Biar saya ambilkan handuk. Saya baik-baik saja, Mira. Hanya. Nia membuka map Manila dengan tangan gemetar. Ayah, lihat kertas-kertas ini. Saya menemukannya di meja Eko. Dia menyebar beberapa lembar di meja kopi. Bahkan dari seberang ruangan, saya bisa melihat apa itu. Lembar latihan penuh dengan latihan tulisan tangan. Baris demi baris usaha menyalin bentuk huruf yang familiar. Apa yang saya lihat? Tanya saya, meski jantungan saya sudah berdegup kencang. Lembar latihan. Dia mencoba menyalin tulisan tangan saya. Suaranya pecah sepenuhnya. Ayah, lihat yang ini. Dia menunjuk lembar yang penuh dengan usaha menulis namanya sendiri, alamatnya, bahkan yang tampak seperti versi draft surat palsu yang saya terima. Buktinya sangat jelas, tak terbantahkan.
Saya menemukan ini kemarin saat mencari kertas asuransi kami. Mereka disembunyikan dalam map bertanda pengeluaran bisnis. Dia menyeka matanya dengan punggung tangannya. Saya konfrontasi dia tentang ini tadi malam. Apa katanya? Awalnya dia menyangkal semuanya. Bilang itu bukan miliknya. Mungkin seseorang menanamnya. Dia tertawa pahit. Tapi saat saya mendesak, saat saya mengancam akan meneleponmu dan bertanya apakah kamu benar-benar menerima surat, dia mengaku. Dia benar-benar hancur. Ayah, dia punya hutang judi, serius. Dia pergi ke kasino di Ancol 3, 4 kali seminggu selama berbulan-bulan. Dia berhutang pada orang-orang yang tidak sabar menagih. Potongan-potongan itu jatuh ke tempatnya dengan kejelasan yang memuakan. Kegugupan Eko selama kunjungan saya, keinginannya untuk menyingkirkan saya, reaksinya yang defensif saat menyebut kasino. Semuanya masuk akal sekarang. Dia menargetkanmu karena tahu tentang keterasingan kita, lanjut Nia. Dia pikir kamu akan sangat ingin mendengar dari saya sehingga kamu akan mengirim uang tanpa banyak bertanya. Berapa hutangnya? 550 juta rupiah. Angka itu jatuh di antara kami seperti batu. Surat yang meminta 225 juta rupiah hanyalah pembayaran pertama. Dia berencana mengirim lebih banyak surat. Darurat medis berbeda sampai dia mendapat cukup untuk menutup hutangnya. Saya duduk dengan berat. Skala penuh manipulasi Eko akhirnya jelas. Dia bukan hanya suami yang buruk. Dia secara sistematis menggunakan rasa sakit keluarga kami untuk tujuan kriminalnya sendiri. Ayah, maaf sekali. Air mata Nia mengalir lagi. Kamu benar tentang dia 3 tahun lalu. Kamu mencoba memperingatkan saya, dan saya memilihnya daripada kamu. Sayang, tidak. Biarkan saya selesai. Saya seharusnya mendengarkanmu. Saya seharusnya melihat tanda-tandanya. Kamu dan Mira adalah satu-satunya orang di dunia yang tidak akan pernah berbohong atau menyakiti saya. Dan saya membuang itu karena seorang manipulator bilang saya harus melakukannya. Mira pindah duduk di sampingnya di sofa, melingkarkan lengan di bahunya. Yang penting kamu tahu kebenarannya sekarang. Saya mengajukan cerai, kata Nia tegas. Besok. Saya tidak bisa tetap menikah dengan seseorang yang mencoba mencuri uang dari orang tua saya dengan berpura-pura jadi saya. Saya menatap putri saya, benar-benar menatapnya untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, dan melihat bukan wanita defensif yang menutup saya, tapi orang kuat dan cerdas yang saya dan Mira besarkan. Dia telah dimanipulasi dan diisolasi, tapi dia tidak hancur. Bisakah kamu memaafkan saya? Bisiknya. Saya tak mempercayai suara saya untuk menjawab, jadi saya hanya membuka tangan. Dia jatuh ke pelukan saya seperti saat dia berusia 12 tahun lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, keluarga saya utuh. Ayo, kalian berdua, kata Mira, berdiri dan merapikan celemeknya. Mari kita duduk dengan benar dan bicara soal ini sambil makan. Saya sedang membuat rendang. Cukup untuk 3 orang. Kami pindah ke dapur bersama, dan saya melihat Mira secara otomatis menyiapkan tempat ketiga di meja kecil kami. Kesederhanaan domestik dari momen itu, piring dan peralatan makan, aroma makan malam, putri saya duduk di kursi yang dia tempati saat kecil, terasa seperti mukjizat. Saya tidak percaya saya membiarkannya mengisolasi saya dari kalian begitu lama, kata Nia, menerima piring yang diletakkan Mira di depannya. Dia begitu halus tentang itu. Selalu menemukan alasan mengapa saya tidak bisa berkunjung, mengapa telepon tidak nyaman, mengapa kalian berdua mencoba memanipulasi saya. Manipulator profesional pandai dalam pekerjaan mereka, kata saya. Jangan menyalahkan diri karena tertipu oleh ahli. Tapi tanda-tandanya ada di sana. Kerahasiaan tentang uang, cara dia mengendalikan jadwal saya, bagaimana dia selalu punya penjelasan mengapa keluarga saya adalah masalah. Dia mengaduk makanan di piringnya tanpa sadar. Dia membuat saya percaya bahwa memilihnya berarti membuktikan kemandirian saya. Saya meraih tangannya di atas meja. Yang penting kamu akhirnya melihatnya.
Saya seharusnya melihatnya 3 tahun lalu saat kamu mencoba memperingatkan saya. Seharusnya, bisa saja, akan. Tidak ada yang penting sekarang, kata Mira dengan kebijaksanaan praktisnya selama puluhan tahun. Yang penting adalah melangkah ke depan. Saya bangkit dan berjalan ke laci dapur tempat saya menyimpan korek api. Bicara soal melangkah ke depan, ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Saya mengeluarkan surat palsu itu, kini kusut karena dibawa-bawa selama berhari-hari. Benda ini telah menyebabkan cukup kerusakan pada keluarga kita. Memahami seketika, Nia mengangguk. Kami pindah ke wastafel dapur. Kami bertiga berdesakan di sekitar bak. Saya menyalakan korek dan memegang nyala di salah satu sudut surat. Kertas itu cepat terbakar, menggulung dan menghitam saat terbakar. Selamat tinggal, bisik Nia, menyaksikan sisa-sisa penipuan Eko hanyut ke saluran pembuangan. Dengan surat itu hancur, Mira menghilang ke ruang tamu dan kembali membawa album foto tebal, yang penuh dengan gambar dari masa kecil Nia. Dia membukanya pada halaman yang menunjukkan Nia berusia 8 tahun di pertandingan sepak bola, tersenyum di antara orang tuanya. Ingat hari ini? Tanya Mira. Kamu bersikeras membeli sate di setiap babak. Dan ayah terus membelinya untuk saya, meski saya hanya makan setengah dari setiap porsi. Nia tertawa. Tawa tulus pertama yang saya dengar darinya dalam bertahun-tahun. Kami menghabiskan jam berikutnya melihat foto-foto, mengingat pesta ulang tahun dan pagi Natal, libur keluarga, dan minggu sore yang tenang. Setiap gambar adalah bukti bahwa kami pernah menjadi keluarga yang penuh kasih, bahwa ikatan di antara kami lebih kuat dari yang bisa diputuskan manipulator secara permanen. Saya sangat merindukan ini, kata Nia, menyentuh foto dirinya di usia 16, memutar matanya pada sesuatu yang saya katakan. Saya merindukan memiliki orang tua yang benar-benar peduli pada kesejahteraan saya, bukan apa yang bisa mereka dapatkan dari saya. Kamu akan selalu punya itu, kata saya tegas. Tidak ada lagi tahun tanpa kabar. Kita tetap berhubungan mulai sekarang, apapun yang terjadi. Tidak pernah lagi, janji Nia. Dan ayah, saya ingin menulis surat asli untukmu minggu depan saat semuanya tenang. Surat asli dengan tulisan tangan saya yang asli, memberitahu semua yang ingin saya katakan selama 3 tahun. Kontrasnya sempurna. Dari komunikasi palsu yang dirancang untuk mencuri uang ke koneksi tulus yang dimaksudkan untuk membangun kembali cinta. Rasanya seperti alam semesta memperbaiki dirinya sendiri. Bagaimana dengan Eko? Tanya Mira secara praktis. Di mana kamu akan tinggal selama proses perceraian? Saya sudah pindah, kata Nia. Saya tinggal di hotel untuk saat ini, tapi saya berharap. Dia menatap kami dengan ragu. Bolehkah saya tinggal di kamar lama saya untuk beberapa minggu, sampai saya menemukan tempat sendiri? Sayang, ini rumahmu, kata saya. Selalu begitu. Kami hanya kehilanganmu untuk sementara. Saat kami membersihkan piring makan malam bersama, kami bertiga bergerak di dapur dalam sinkronisasi yang nyaman. Saya kagum betapa cepatnya ritme alami kehidupan keluarga kembali terasa. Seolah 3 tahun perpisahan hanyalah mimpi buruk, larut oleh kebenaran dan kejujuran. Kemudian, saat Nia menetap di kamar lamanya, saya berdiri di ambang pintu, mengamati dia mengatur barang-barangnya. Dia terlihat lebih muda entah bagaimana, bebas dari beban mempertahankan pernikahan yang dibangun atas kebohongan dan manipulasi. Terima kasih karena tidak menyerah pada saya, katanya pelan. Tidak pernah, jawab saya. Keluarga tidak menyerah. Itulah yang membuatnya keluarga. Di luar, hujan terus turun, mencuci dunia bersih untuk esok. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan sukai video ini, berlangganan saluran ini, dan bagikan kesan Anda tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk mendengarkan cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri.